Pada hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025 Kejaksaan Negeri Banggai menerima tahap 2 perkara atas nama tersangka Sawaludin Sampa alias Udil yang disangka melanggar pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Capek bilang punggung ini, pokoknya punggung bantu capek anak capek apa semua begitu anu saya kasar dan lupa punggung sampai anak itu selalu bangga nanti kasih akan dua dan dua itu Sawaludin Sampa ini adalah seorang anak dari seorang bapak yang sudah jadi muda. Mereka bersaudara ini enam orang. Nah, salah satu yang tulang punggung yang bisa mengisi kehidupan sehari-hari dan salah satu juga itu membantu adiknya bersekolah. Ini adalah dari Sawaludin Sampa. Saya sebagai tetangga sekaligus keluarga sangat berharap untuk Pak Sawaludin itu bisa diberikan pengampunan melalui restoratif justice. Pak Sawaludin ini orangnya baik, dia tulang punggung keluarganya, kegiatan bagi-bagi takjil. Untuk pelajaran yang berharga bagi manusia. Saya Sawaludin Sampa selaku tersangka memohon maaf kepada para pihak yang telah merugikan akibat perbuatan saya, khususnya para jemaah Masjid Al-Ukhuwah beserta masyarakat Kelurahan Maahas. Saya tidak bermaksud menjelekkan nama baik Masjid Al-Ukhuwah maupun agama tertentu ataupun kelompok tertentu. Saya merasa malu dan menyesal perbuatan saya. Saya juga introspeksi terhadap segala kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya. Mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan dua anak saya yang masih kecil, yang baru mengenal. Sehingga saya upaya perdamaian melalui restorasi justice ini dapat dikabulkan oleh Kejaksaan Agung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Banggai yang sudah memfasilitasi upaya restorasi justice ini. Saya selaku pelapor mewakili para jemaah Masjid Al-Ukhuwah telah menerima permintaan maaf dari tersangka dan memaafkan tersangka. Bagi kami jemaah Masjid Al-Ukhuwah tidak perlu lagi melanjutkan perkara ini hingga ke ranah pengadilan. Melihat tersangka sudah menyesali perbuatannya, semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi tersangka. Kami telah menerima permintaan maaf dari tersangka dan memaafkan tersangka. saya selaku tokoh agama di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luhuk Selatan, dan juga saya sebagai imam utama Masjid Al-Ukhuwah Kelurahan Maahas tersangka khilaf dan sudah meminta maaf kepada pengurus Masjid Al-Ukhuwah dan telah dimaafkan, bahkan juga terbit surat pernyataan dari MUI untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banggai berkaitan dengan perubahan nama masjid ketika munculnya sebuah keresahan di masyarakat, jangan sampai memicu sara. Jadi kami MUI hadir di tempat kejadian lalu mengislahkan, mendamaikan antara pihak yang bermasalah dengan masyarakat. Pertemuan itu dihadiri oleh pengurus masjid, ketua masjid dan masyarakat setempat, dan dihadiri oleh yang mewakili Kapolsek dan Ramil hadir di tengah-tengah itu. Jadi kami sebagai ketua MUI merespon apa yang terjadi, dan ini alhamdulillah ada niat baik dari masyarakat setempat untuk damai, memaafkan, termasuk dengan Bapak Sawaludin yang memang dinilai dalam kesehariannya itu baik-baik saja. Jadi saya berharap dengan sudah islahnya masyarakat ini
terutama jamaah Masjid Al-Ukhuwah sudah ada kedamaian. Jadi kami mengharapkan bahwa dengan adanya restoratif justice, mudah-mudahan ada diberikan kemudahan-kemudahan untuk saudara Sawaludin. Saya juga sebagai ketua MUI memberikan nasihat kepada beliau untuk tidak mengulangi, dan beliau menyesali apa yang beliau lakukan. Apapun yang kami lakukan, MUI sudah semaksimal mungkin memediasi hal ini dengan catatan bahwa jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahannya, tapi hapuslah kesalahannya demi utuhnya persaudaraan kita. Saya selaku Sekretaris Adat Batu Mundoan Banggai berharap agar supaya Sawaludin Sampah ini bisa dibebaskan, karena memang telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak warga masyarakat di Kelurahan Maas dengan saudara Sawaludin Sampah. Kami selaku Sekretaris Adat berharap kita semua menjaga Kamtibmas di Kabupaten Banggai. Mengenai Pak Udinnya, untuk kesehariannya orangnya baik-baik. Pada saat itu mungkin tanpa dia berpikir bagaimana jadinya, dia nggak sangka. Selama saya di Kelurahan Kompo itu beliau nggak pernah buat kasus apapun. Harapan kita sebagai pemerintah setempat untuk kedepannya bisa berbuat lebih baik. Jadi untuk pembelajaran bahwa yang kaitannya dengan SARA tidak bisa kita buat main-main. Iya. Untuk itu tentunya besar harapan kami ada langkah upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, yaitu restorasi justice ini bisa menjadi solusi agar mungkin tidak diproses lebih lanjut lagi lah. Itu harapan dari kami. Karena juga merupakan pelajaran bagi kami agar lebih berhati-hati dalam penggunaan IT di media sosial. Kami dari penyidik Satreskrim Polres Banggai, dari Bapak Sawaludin Sampah, dalam hal perbuatan positifnya kami anggap sudah merupakan suatu tindakan yang baik. Setelah dilakukan penangguhan, sering datang di Polres untuk memberikan makanan kepada tahanan-tahanan Polres dan memberikan bantuan berupa buku Iqra kepada para tahanan di tahanan Polres Banggai. Jadi kami dari pihak Polres Banggai, dalam hal ini unit tipikor Polres Banggai, berharap untuk restoratif justice ini dapat disetujui. Perkara tersangka Sawaludin Sampah alias Udin telah memenuhi persyaratan dalam Perja 15 tahun 2020 untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.